Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersua dengan Anda semua. Mudah-mudahan melalui setiap video-video yang telah dibuat boleh memberkati setiap kita dimanapun kita berada, memberikan inspirasi yang pasti, memberikan inspirasi yang jelas di dalam iman dan percaya kita, terutama di dalam kekristenan kita. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang militan, yang kuat, yang kokoh menjelang akhir zaman ini. Kita tahu bersama di zaman akhir ini tantangan kekristenan, tantangan iman, tantangan kerohanian kita semakin dan semakin luar biasa, semakin dahsyat ketika kekristenan kita tidak kuat, ketika kekristenan kita menjadi kekristenan yang dangkal, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi Kristen yang mudah tergoyahkan, yang mudah diombang-ambing, yang mudah dipengaruhi, bahkan mudah rapuh. Sebab itu, biarlah melalui video ini kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam Yesus. Itu bagian yang pertama. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi keharusan untuk setiap kita menyandarkan diri, untuk setiap kita diam dalam hadiratnya, untuk setiap kita menghadirkan Dia di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 4 ini berkata kepada kita semua, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hubungan timbal balik. Tuhan meminta setiap kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dan bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Dia? Kita tidak pernah menghampiri Dia, mencari Dia, memuji dan menyembah Dia, merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam Dia adalah orang yang memiliki damai sejahtera, orang yang memiliki pancaran Kristus, orang yang memiliki terang Kristus di dalam setiap kehidupannya, orang yang suka intim dengan Dia, orang yang terus dekat dengan Dia, orang yang terus bersama-sama dengan Dia, orang yang terus mau menjadi saksinya. Itulah ciri-ciri orang tinggal dalam Dia. Mulutnya penuh dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Gaya hidupnya mencerminkan gaya hidup Kristus di dalam pribadinya. Ciri-ciri orang yang tidak tinggal di dalam Yesus itu sangat mudah kita ketahui. Orang yang tidak menyukai Taurat Tuhan, orang yang tidak suka memuji Tuhan,
orang yang tidak suka membaca, merenungkan firman Tuhan, orang yang tidak suka berdiam diri, bersekutu dalam hadiratnya, orang yang tidak intim dengan dia. Itulah ciri-ciri orang yang tidak tinggal di dalam dia. Mudah bukan kita melihat, kita membedakan mana orang yang suka diam dalam hadiratnya, mana orang yang tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam kita. Sangat-sangat mudah. Saya yakin dan percaya setiap kita yang menyaksikan video ini, YouTube ini, channel Cahaya Kemuliaan, sebagaimana nama channel ini, Cahaya Kemuliaan, ialah kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Tuhan yang menyinari kita, yang terus menerangi setiap hidup kita, sehingga kita mampu untuk menjadi saluran berkat, bisa menjadi inspirasi yang baik di dalam setiap kehidupan orang lain. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka apa dikatakan di situ? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menghasilkan buah. Kita diharuskan untuk menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang berdampak, buah yang nikmat bagi orang lain, buah yang dirasakan enak bagi orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen yang berbuah? Simple rahasianya. Tinggallah pada pokok anggur itu. Tinggallah pada pokok. Siapa pokok kita? Dasar di dalam setiap kehidupan kita, dasar di dalam kerohanian kita, dasar di dalam kekristenan kita adalah, pokoknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, setiap kita dituntut untuk terus tinggal di dalam Dia. Setiap kita dituntut, diharuskan untuk tetap tinggal di dalam Dia, dan Dia tetap tinggal di dalam aku atau kamu. Firman Tuhan ibaratkan sama seperti pokok anggur. Ranting itu tidak akan bisa berbuah, tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau ranting anggur itu tidak menempel kepada pokok anggur. Tetapi ranting anggur itu akan bisa menghasilkan buah ketika ranting anggur itu menempel kepada pokok anggur, kepada pokoknya, kepada pohon. Dan anggur itu akan bisa berbuah. Nah, demikian juga dalam setiap kita, saudaraku. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang sia-sia. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang hampa. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang tidak berdampak. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang tidak berarti apa-apa. Kita tidak berbunga, kita tidak bertumbuh dengan baik, bahkan kita tidak berbuah. Mungkin kita bisa berbuah, tetapi kita tidak berbuah lebat. Mungkin kita bisa berbuah, tetapi kita berbuah dengan buah yang buruk, buah yang tidak dinikmati oleh orang lain. Oleh sebab itu, rahasia orang-orang Kristen berbuah, rahasia setiap kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita harus tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam aku. Dia tinggal di dalam kita.
Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di situ dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Dua rahasia kebenaran firman Tuhan yang dibagikan kepada kita semua di kesempatan hari ini. Dua penyegaran firman Tuhan yang dibagikan kepada kita di kesempatan hari yang indah ini. Yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, itu yang pertama. Yang kedua, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ketika kedua hal ini sudah melekat di dalam kekristenan kita, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam iman dan percaya kita, ketika kedua hal ini sudah ditumbuh kembangkan di dalam setiap kehidupan kita, diterapkan di dalam setiap kehidupan kita, Yesus tinggal di dalam kamu, Yesus tinggal di dalam Aku, dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu, firman Tuhan tinggal di dalam Aku, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan memperolehnya, kamu akan menerimanya. Banyak di antara kita, baik orang-orang percaya, baik orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang tidak percaya, banyak kita tahu meminta dan meminta, meminta dan meminta, bermohon, bermohon dan bermohon, menengadahkan tangan dan terus menengadahkan tangan, mengharapkan berkat-berkat dari Allah, berkat-berkat dari orang lain, mengharapkan anugerah Allah, pemberian Allah, mengharapkan pemberian orang lain, anugerah orang lain. Tetapi kita mengabaikan kedua rahasia firman Tuhan ini. Tinggallah di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah saudaraku, umat-umat Kristen yang berbahagia, umat-umat percaya yang berbahagia, dua bagian kebenaran firman Tuhan ini begitu penting, begitu istimewa untuk kita bersama-sama kembali melihat diri, mengoreksi diri, melihat kekristenan kita. Apakah kita sudah tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya sudah tinggal di dalam Aku? Mudah kita melihat bagaimana orang tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan itu tinggal di dalam orang tersebut. Ketika kedua bagian ini sudah menghiasi, melekat di dalam setiap kehidupan kita, indah kekristenan kita, indah pribadi kita, kita bisa berdampak bagi orang lain, kita bisa berbuah bagi orang lain, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita bisa menghasilkan buah yang baik bagi orang lain, buah yang manis, buah yang segar, buah yang dinikmati, buah yang disukai oleh banyak orang, saudara.
Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kekristenan kita berbuah banyak, ketika kekristenan kita, pribadi kita bisa berdampak bagi orang lain, bisa memberkati orang lain, kekristenan kita bisa menghasilkan buah yang baik bagi orang lain, maka Bapakku yang di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakan. Dan kita adalah murid-murid Tuhan. Tentunya setiap kita mau berbuah dan berdampak, berbuah banyak dan memuliakan Tuhan. Dan kita ini, setiap kita disebut murid-murid